Ya, karena corona masih meningkat di rumah saja kan. Oke, siap. Jadi gimana nih Gus? Kita kan sedang menanti nih. Menanti jawaban nih kayaknya Gus. Ya, siap. Menanti jawaban ya menunggu PSBB katanya ini pengumumannya nanti. Gimana menurut Gus ini pengumuman PSBB layaknya tidak di ini apa gimana Gus? Ya, alhamdulillah kan melalui salah satu ikhtiarnya juga dan teman-teman yang lainnya. Saat ini kita pusat yang mana yang terkait beserta Satgas COVID-19 sedang berkoordinasi kan tentu dengan Pemprov DKI untuk menentukan sikap layak tidaknya diadakan kembali PSBB ini. Oke. Jadi intinya ini kan polemik juga ini PSBB Jakarta Gus. Udah gitu banyak dikritik menteri, ya toh. Kita juga sedang menanti nih. Pengusaha juga banyak yang ngeluh. Bukan hanya pengusaha Gus. Nah, kalangan bawah juga, ya toh. Iya, jadi ini kata Anies kemarin PSBB bukan pelarangan tapi pengetatan protokol. Menurut Gus gimana nih Gus? Ah ini ada tanda-tanda petik apa gimana Gus? Ya inilah yang penting kita itu kalau menjadi pemimpin ya kan, yang mana ucapan kita itu menjadi hukum kan gitu loh. Yang ada kita itu jadi pemimpin yang mana rakyat harus disuruh patuh, ucapannya itu pagi tahu sore tempe, jangan begitu kan gitu loh. Ya dan apa yang diucapkan oleh seorang pemimpin itu mempengaruhi daripada bukan hanya ke dirinya, pada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Contoh soal saham menjadi anjlok, ya kan? Gara-gara ucapannya. Ya alhamdulillah melalui gerakan Bang Manurung, meskipun melalui radio dan juga teman-teman LSM yang lainnya, ini kan sedang digodok dan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 ya dari pemerintah pusat kan gitu. Itulah yang kita harapkan, adanya kerjasama. Kita rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang sangat patuh terhadap pemimpinnya kan gitu loh. Janganlah karena rakyat ini patuh, seorang pemimpin terus mentang-mentang seenaknya udah dewe membuat satu bentuk kebijakan tanpa adanya apa komunikasi rapat dengan pemerintah-pemerintah yang terkait sehingga menimbulkan pro dan kontra dan itu membahayakan saat pandemi semacam ini. Oke Gus, kita lompat sedikit nih ya. Cerita yang terbaru lah untuk dari Kementerian Agama ini ya, polemik kontroversi sertifikasi ini Gus. Menurut pandangan Gus bagaimana standarisasi para dai atau penceramah di tanah air? Emang wajib harus dilakukan program sertifikasi atau gimana Gus? Nah, ini sangat menarik dan penting untuk dipahami oleh semua pemirsa dan bahwasanya yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu bukan sertifikasi ulama. Kalau sertifikasi ulama berarti semua ulama-ulama yang sudah disertifikat itu diberikan budgeting anggaran ataupun gajian oleh negara. Tidak ulama ya atau mubalik ya, karena ini sifatnya bukan satu agama tetapi penceramah atau pengkhotbah bersertifikat. Maksudnya itu apa? Nah, supaya ya kan para penceramah-penceramah ini baik agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen hidup di negeri Pancasila yang mana masyarakatnya itu heterogen, masyarakatnya majemuk, bisa diikat oleh founding father kita dengan Bhinneka Tunggal Ika ini memahami nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai pluralitas dan begitu. Bagaimana berceramah ini tidak menyinggung agama lain sehingga menimbulkan keresahan di akar rumput. Di Indonesia ini
para penceramah harus memahami betul tentang trilogi toleransi, kan begitu. Toleransi sesama umat beragama, ya. Sesama Islam namanya. Ada beberapa madhab, ada beberapa sekte. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa saling bertoleransi. Contoh saat masyarakat NU. Nah, itu kan gemar bersolawat, gemar yasinan, tahlilan. Nah, kalau ada ulama-ulama ya keluaran dari Saudi yang berpaham Wahabi, ini kan bukan sekali menghantam amaliahnya orang NU bahwa tahlilan itu bid'ah, sesat, dolala. Bahkan yang lebih parah lagi yaitu kelompok takfiri, mengkafir-kafirkan di luar daripada kelompoknya. Dianggap kebenaran hanya madhabnya, madhab yang lain adalah sesat bahkan kafir. Nah, kalau tidak ada pemahaman nilai-nilai kebangsaan di negeri yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika ini, kalau sesama Islamnya saja dalam khutbah, dalam dakwah, dalam ceramah sudah saling serang, apalagi dengan agama lain, ya kan? Sehingga timbul bahwa tadi di apa? Ya, itu salah satu penceramah Konan kan gitu ya, menyatakan bahwa salib ya ada jinnya dan sebagainya. Hanya timbul pro kontra. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada penceramah. Ini maksudnya kan begitu, ada apa? Pemahaman nanti di dalam orang-orang yang mau mengikuti para mubalik ini diberikan pemahaman wasbar dan itu oleh BNPT, berikan pemahaman tentang paham-paham radikalisme dari BNN tentang penjagaan diri generasi muda daripada narkoba. Terus dari apa? Dari Lemhanas kan begitu. Ini kan hal yang positif. Kalau secara pribadi diundang mau saja kan gitu, sebab menambah ilmu, wawasan kebangsaan yang mana sifatnya ini tidak wajib bagi orang-orang para penceramah yang mau maju, dan ini penting sekali buat bangsa kita yang majemuk, sehingga meskipun kita berbeda bisa saling menghormati, meskipun kita beda agama, beda adat istiadat. Oh, ini adatnya orang Jawa, oh ini adatnya orang Batak, jangan adatnya orang Batak dikafir-kafirkan di muda, bid'ah-bid'ahkan, dibilang ahli neraka. Kan marah dari itu orang Batak ataupun orang Madura atau orang Ambon, betul nggak gitu? Inilah yang perlu ya istilahnya diberikan wawasan kebangsaan oleh Menteri Agama di dalam apa penceramah yang bersertifikat. Ingat, bukan sertifikasi penceramah loh ya, tapi penceramah yang bersertifikat. Jadi Gus, saya pernah mendengar kisah-kisah pahlawan nasional itu Gus, pendiri Muhammadiyah 1868 ya, Pak Ahmad Dahlan. Jadi dia mengatakan bahwa kasih sayang dan toleransi ini adalah kartu identitas orang Islam. Jadi generasi kita ini kan harus mewariskan toleransi, bukan kekerasan gitu ya Gus ya. Jadi hasil tertinggi pun adalah toleransi ya Gus. Iya, kalau tidak diberikan pemahaman wawasan kebangsaan. Jadi harus dikasih wawasan kebangsaan juga di sini Gus ya. Betul. Biar mereka ada rasa bela negara di sini Gus ya. Nah, itu yang paling penting di dalam ulama atau penceramah bersertifikat. Ya. Jadi menyatakan saya orang Indonesia yang beragama Islam kan gitu kan gitu. Jadi ciri-ciri yang menandai tadi di situ Gus ya. Ulama yang bersertifikat tadi dia memiliki jiwa kebangsaan yang kuat gitu ya. Jiwa hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air, cinta kepada NKRI itu bagian daripada iman kan gitu. Oke. Sehingga kalau memiliki nilai semacam ini bisa mencegah daripada pemahaman transnasional kan gitu. Iya. Jadi itu sesuai dengan Pancasila juga ya Gus ya. Karena sila kebangsaan tadi juga semua di situ ada ya. Betul. Luar biasa. Jadi menurut Gus ini yang apa untuk ulama bersertifikat? Iya. Harus kita dukung. Harus didukung. Karena
kampanye tidak wajib dan meningkatkan kualitas kebangsaan daripada para penceramah. Oke, jadi ini kadang banyak ada yang pro kontra juga nih. Menurut Gus kepentingannya di sini bagaimana nih? Ada yang mengatasnamakan aliansi rakyat aktivis Sukabumi Raya. Nah, yang mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia mencabut kebijakan sertifikasi dai tadi. Nah, jadi mereka juga menuntut. Diajak dialog dulu. Mungkin mereka belum paham gitu, Gus. Gagal paham apa? Di Indonesia Timur, khususnya di Papua, ya kan? Itu kan banyak pendetanya, ya kan? Nah, pendeta di sana itu juga harus kalau bisa diupayakan menjadi penceramah atau khutbah yang bersertifikat, sehingga penanaman nilai-nilai kebangsaan ya untuk tidak lepas daripada Indonesia itu selalu didengungkan di Papua sana. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja. Jadi dengan semangat kebangsaan tadi, intinya sertifikasi dai penceramah tadi bisa mengantarkan kita mungkin maju dalam sejarah dunia ini. Bagaimana menurut Gus? Wah, betul. Karena di Indonesia ini patriotisme kuat. Rakyat ini bergerak atau tidak, kuncinya ada pada tokoh-tokoh agama, ada pada penceramah-penceramah. Kalau penceramah kita main hantam kromo, ya kan? Mengkritik tanpa ada data, itu fitnah namanya. Pemerintah dikritik habis-habisan, tetapi tanpa ada data, sehingga menyebabkan kebencian rakyat kepada pemerintahnya. Hancurlah bangsa kita. Oke, berarti kesimpulannya di sini mungkin kebijakannya kalau menurut pandangan Gus mungkin pemerintah ingin menumbuhkan rasa patriotisme tadi kepada dai dan penceramah tadi gitu Gus ya. Ya, betul. Untuk jiwa bela tanah airnya dia harus dibangkitkan gitu Gus ya. Bela tanah air, menciptakan suasana kondusivitas, ceramah dengan bahasa cinta, ceramah dengan bahasa kasih, ceramah dengan bahasa gotong royong, bukan dengan hate speech, ya, kebencian, semua disesatkan, semua disalahkan, yang benar hanya adalah dirinya dan kelompoknya. Nah ini bahaya, bisa memecah belah bangsa kita. Jadi intinya di setiap ini tadi ada hal yang terbaik mungkin yang ingin dicanangkan pemerintah kepada ya dai dan penceramah tadi gitu Gus ya. Betul. Kebijakan sertifikasi ini berarti Gus secara pribadi sangat mendukung gitu Gus ya. Ya secara pribadi kalau sertifikasi penceramah tidak mendukung. Tetapi kalau penceramah bersertifikat terus mendukung karena banyak tidak diwajibkan, sehingga ada kesadaran ya para penceramah ini untuk menambah wawasan wasbangkat gitu. Jadi ulama bersertifikat, Gus mendukung. Jangan. Penceramah bersertifikat tidak diwajibkan satu agama, tetapi semua agama. Penceramah ya. Ya, penceramah bersertifikat. Oke, jadi supaya ada bukti yang sah di situ konkret untuk jiwa kebangsaan gitu Gus ya. Betul. Oke, jadi kita lompat lagi nih Gus. Jadi menurut penerapan PSBB ini gimana kira-kira untuk pandangan Gus ini? Apa perlu dilakukan apa tidak? Gimana Gus? Ya, kalau menurut Gus yang penting itu pemerintah apabila menerapkan suatu bentuk aturan, jangan hanya membuat aturan saja. Selanjutnya yaitu diperketat. Contoh soal ya kan, Gus ini kan tinggal di Banten, ya. Begitu ada undangan di Jakarta, ya, itu sudah nggak ada karena kena corona. Mobil nggak kena corona dibuat makan kan gitu. Terpaksa harus baik. Nah itu lihat kan, kurang ada penerapan daripada 3M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, ini sangat kurang. Hanya awalnya saja, satu bis yang isi orang 2 itu diisi 1, ya kan? Yang isi 3 diisi 2, ongkos dinaikkan, kan? Itu awal. Sekarang, ongkos tetap naik, tapi ini penuh. Nah ini kalau ada dari satu bis yang kena semuanya penuh begitu kan gitu. Ini harus istilahnya
pemerintah lah kan gitu, baik aparat polisi, TNI maupun petugas COVID, ya kan? Ini harus terus sering menjaga di terminal-terminal itu. Kalau tidak memenuhi standar protokol, ya kan, harus ditegur atau diberi tindakan. Percuma kita PSBB, tapi kalau penerapan kedisiplinan yang mana dikawal oleh aparat pemerintah melalui Satgas COVID-19 tidak ada, maka yang ada hanya menyengsarakan rakyat, kan gitu loh. Jadi saran yang paling efektif intinya kesadaran juga di sini Gus ya. Menurut pendapat Gus, di sini kemampuan para pemerintah, aparatur negara, baik masyarakat juga untuk berkonsentrasi pada protokol kesehatan tadi bagaimana? Pendapat Gus gimana baiknya? Memberi saran yang baik gitu loh. Ya, saran Gus yang baik, apa yang sudah ada disampaikan oleh Presiden Jokowi ini kan, melalui 3M ya kan, menjaga jarak, sering mencuci tangan kan begitu, dan memakai masker. Itu aja yang penting. Dan Satgas ini jangan kendor, jangan hanya awal diumumkan saja. Jangan ada lagi lah PSBB, kasihan rakyat ini bagaimana mau kerja, ya kan? Kesehatan dan ekonomi itu sejalan, seirama. Tidak, orang kalau tidak makan, ya kan? Meskipun nggak kena corona akan mati, kan gitu. Iya. Katanya istilahnya yang sudah ada peraturan ini kayaknya khususnya di tempat terminal, ya kan, di tempat bus, ya kan, di tempat kereta api, itu konflik Satgas itu jangan kendor gitu. Oh, Satgasnya ini kayaknya ada indikasi kendor gitu Gus ya? Ya bisa jadi kan gitu, karena Satgas ini kan terkait ada TNI, Polri, ya kan. Ya, Satgas itu sendiri. Ini apa bisa Gus lihat itu di terminal-terminal sudah. Halo? SPP lagi mau dikemanakan rakyat ini makannya kan gitu. Jadi intinya disiplin lah masyarakat juga ya Gus ya. Modal pertamanya di situ Gus ya. Ya, masyarakat disiplin ya kan. Satgas COVID-19 tetap terus komitmen menjaga mengawal peraturan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi ini, yaitu pelonggaran PSBB dengan tetap menerapkan 3M dan menindak tegas bagi yang melanggar. Itu saja yang penting. Jadi karena kata kawan saya keteguhan tanpa disiplin awal dari kebodohan. Jadi intinya terakhir gimana Gus ini? Orang pintar pakai masker gitu Gus. Yel-yelnya gimana Gus? Kira-kira tuh mau mengajak masyarakat ini tadi Gus, gimana Gus? Ya itu tadi. Jadi kami minta kepada masyarakat tetap ayo, kesehatan itu adalah milik kita sendiri, bukan milik gubernur, bukan milik presiden. Kalau sakit bukan presiden yang sakit, bukan gubernur yang sakit, bukan Pak Camat yang sakit, tapi diri kita sendiri. Maka senantiasa terus jaga 3M. Sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Itu yang penting. Oke, jadi disiplin ini adalah kunci keberhasilan. Begitu menurut Gus ya. Untuk penegasannya masyarakat juga perlulah menerapkan protokol kesehatan. Yang penting 3M tadi, yakni menjaga jarak, pakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan gitu Gus. Jadi 4M ini ya. Mencuci tangan ya. Oke, memang butuh latihan dan kerja keras juga di sini Gus ya. Oke, terputus dia.